Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan penuh sukacita saya boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bagian kedua yang berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya ulangi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen tahu bahwa berdoa itu sangat penting, tetapi sangat sedikit yang mau bersungguh-sungguh di dalam doa, atau berdoa hanya saat perlu atau dalam keadaan terdesak saja. Doa sesungguhnya bukanlah sekedar aktivitas agamawi, tetapi doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan secara mutlak, karena kita takkan mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan turun tangan, menopang dan menolong kita. Jadi doa bukan sekedar sikap rohani biasa, tetapi merupakan sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi atau membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, dan karena Dia mendengar, maka Dia akan menjawab. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah sekedar meminta apa yang kita mau kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, sehingga dalam doa-doa tersebut kita tidak memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita, tetapi kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Berdoa adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk berbicara dengan Dia. Melalui doa kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah dan mengharapkan Dia dan belas kasihannya untuk memberikan apa yang kita minta dari Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa menemukan 3 hal yang menjadikan doa kita itu berkuasa atau doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah bahwa berdoa dan bukan melapor. Yakobus menyebutkan hal yang bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya adalah doa dan bukan laporan. Ada perbedaan yang nyata antara berdoa kepada Allah dan melapor kepada Allah. Melapor adalah memberitahukan kepada Allah tentang segala sesuatu yang terjadi dengan kita dan yang kita perlukan dari apa yang dapat kita ingat. Pendoa bertipe pelapor hanya berbicara kepada Allah tanpa melibatkan kehendak Tuhan. Ia memberitahu Allah tentang sesuatu supaya Allah mau, Allah ingin dan Allah rindu untuk memberikannya, tetapi ia sendiri tidak merindukan apa yang ia minta. Pendoa seperti ini hanya menginformasikan saja kepada Allah tanpa betul-betul menghendakinya, menginginkan dan merindukan apa yang ia minta melalui mulutnya kepada Allah. Contoh yang sederhana, mungkin kita pernah berdoa untuk saudara tetangga kita yang sakit, dan di dalam doa itu seringkali kita hanya memberitahu kepada Tuhan bahwa tetangga, saudara atau orang lain itu sakit, dan kita tidak sungguh-sungguh mengharapkan bahwa Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Dia mau sembuh atau tidak, kita tidak mau tahu, kita hanya berdoa. Itulah doa yang bertipe melapor.
Itu yang pertama yang harus ketahui, bahwa doa kita akan dijawab Tuhan apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar laporan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, yang kedua, kita harus menjadi orang yang benar. Hal yang kedua yang menjadikan doa kita berkuasa, doa kita dijawab oleh Tuhan adalah menjadi orang benar. Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Titik berat penekanan di dalam bagian firman Tuhan ini bukan sangat besar kuasanya, bukan dengan yakin, tetapi doa orang benar. Subjeknya adalah orang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doamu hendak didengar oleh Tuhan, jadilah orang benar. Hidup saleh, yaitu berpikir kudus, melihat yang baik, mengucapkan yang benar, berhati tulus, adalah keunggulan yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan yang kudus. Alkitab berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Memang kita semua dilihat dan didengar oleh Tuhan, tetapi orang yang memilih berbuat yang benar diperhatikan oleh Tuhan. Doanya akan dikabulkan dan masalahnya akan Tuhan selesaikan. Yang menjadi persoalan bagi kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, persoalannya adalah seringkali kita tidak didengar oleh Allah adalah karena mulut kita bicara kotor, pelin-pelan, berbohong, suka melukai perasaan orang lain, pikiran yang kotor, najis, jahat, dan hati yang suka menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam, dan lain-lainnya. Terhadap orang seperti ini, Yesaya menyebutkan bahwa dosa dan kejahatan, dan memberitahukan kepada kita bahwa itulah yang menghalangi doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu supaya doa kita besar kuasanya, supaya doa kita didengar dan diperhatikan oleh Allah, jadilah orang yang saleh, hiduplah sebagai orang benar. Jangan bicara kotor dengan mulutmu, tetapi ucapkanlah kata-kata yang baik dan benar. Jangan berpikir jorok negatif dalam pikiranmu, tetapi sebaliknya pikirkanlah yang kudus, yang baik, yang suci, dan yang murni, dan yang positif. Dan jangan menyimpan kepahitan, amarah, sakit hati, dendam di dalam hati kita, tetapi sebaliknya koleksilah di dalam hati kita setiap perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan, nasihat-nasihat yang membangun iman, dan biarlah itu penuh di dalam hati kita. Kalau kita hanya menyimpan yang kotor, maka yang kotor pula yang akan kita keluarkan dari hati kita. Maka kalau doamu hendak didengar oleh Tuhan, jadilah orang yang benar. Yang ketiga yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan adalah berdoa dengan yakin. Dengan kata lain, berdoa dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Pada saat kita berdoa, janganlah hanya bersuara, tetapi setiap kata-kata yang kita utarakan di dalam doa, ucapkanlah semuanya itu dengan sebuah keyakinan yang kuat, sebuah keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Ini bukan ngotot dengan tenaga, tetapi mempercayakan kesungguhan seluruh hidup kita terhadap apa yang kita bicarakan di dalam doa kita adalah benar dan layak serta pasti diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda berkata, dari mana kita tahu apa yang kita ucapkan dalam doa adalah benar dan layak dan pasti diterima oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau yakin meminta segala sesuatunya dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak yakin terhadap apa yang kita doakan, maka itu yang membuat doa kita menjadi sia-sia. Itu yang membuat doa kita terhalang. Itu yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dengan gambaran yang sederhana, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu sedang sakit dan Bapak Ibu rindu berobat, datang kepada seorang dokter.
Tetapi ketika Bapak Ibu datang berobat kepada seorang dokter, tetapi Bapak Ibu tidak yakin bahwa dokter itu bisa menolong, dokter itu bisa memberikan obat yang baik, untuk apa kita datang kepada dia kalau kita tidak yakin? Itu adalah tindakan yang sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka berdoa itu bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan, tetapi naikkan setiap doa itu dengan penuh keyakinan iman yang sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk menjawab setiap permohonan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa doa itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Dan tentunya dalam berkomunikasi itu bukan hanya sekedar meminta dan meminta, tetapi kita bisa bercakap-cakap, kita bisa berbincang-bincang, membangun relasi yang dekat, akrab dengan Tuhan. Tetapi kalau doanya kita pahami bahwa itu sesuatu untuk meminta dan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, maka doa yang seperti itu tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Naikkan setiap pergumulanmu, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah dalam hidupmu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab doamu tepat pada waktunya sesuai kehendak Tuhan. Karena di akhir setiap doa kita harus mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Itu menunjukkan bahwa kita mengedepankan kehendak Tuhan terlebih dahulu daripada memaksakan kehendak pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupanmu sepanjang hari ini. Dan mari kita muliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.